Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat melaporkan bahwa militer Indonesia kembali melakukan serangan udara di wilayah Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, pada Minggu, 19 Oktober 2025. Dalam peristiwa itu, Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB mengatakan, Panglima Kodap 15, Ngalung Kupel, Brigjen Lamek Alip Kitaplo tewas bersama 3 anggotanya, setelah mendekat dan mengambil bom aktif yang telah diturunkan sebelumnya oleh militer Indonesia menggunakan drone. Juru bicara TPNPB Sebi Sambo mengatakan, penggunaan serangan udara menunjukkan kesulitan TNI menghadapi perang gerilya di wilayah Pegunungan Papua. Asintel Terkop Swasembada Papua, Letkol Infantri Renaldi membenarkan kejadian itu. Ia mengatakan, Panglima Kodap 15 Ngalung Kupel, Lamek Alip Kitaplo, tewas bersama 3 anggota lainnya. Atas kejadian ini, Ketua Staf Umum TPNPB Triano Sato menyampaikan langsung ucapan belasungkawa dan pesan-pesan penting lainnya bersama juru bicara TPNPB Sebi Sambom. Dan secara khusus warga Papua, Sorong Samurai, hari ini tanggal 21 Oktober, saya tiba bertemu dengan juru bicara atas kejadian-kejadian yang di bulan Oktober terjadi. 15 yang gugur di dan tanggal 19 kemarin kami dengar satu pimpinan di bawah 36 Kodap, yaitu Kodap 15, pimpinan Lamek Alip Kitaplo. Ya. Sekaligus kehadiran saya hari ini sebagai ucapan duka nasional dan duka terus berlanjut secara 40 hari. Untuk itu kami di tempat kami berada, rakyat sudah ikut mendengar dan ikut merasa duka turut bagian dalam duka nasional. Apa yang terjadi di tanah Papua mereka juga secara khusus. Apa yang terjadi di bulan ini dari tanggal 15 sampai tanggal 19. Sehingga mereka bawa sumbangan makanan hasil kebun ikut. Mereka juga datang di tempat kami tidur. Ikut merasakan bagaimana perjuangan kami sebagai satu tanah. Mereka rasakan itu. Dan itu ya waktu Tuhan kita terus berdoa. Untuk Tuhan semakin berikan hati untuk kami semua di tanah besar ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang gugurnya seorang Panglima daerah 15. Dari kami punya hukum hanya 2. Hukum Tuhan alam dengan tulang putih dan hukum revolusi. Dalam menjalani ya berapa petunjuk nasihat dari teman-teman pendukung sudah sampaikan hati-hati dengan bom. Termasuk kami juga sampaikan. Tapi mungkin itu sudah takdirnya kembali kepada pimpinan 15. Yaitu Tuan Lamek Alip Kitaplo. Untuk itu kami perlu tambahkan di kejadian ini. Sehingga kami perlu tambahkan sebuah sikap tentang saudara-saudara yang ada di luar negeri. Para diplomat Papua Merdeka. Dalam menjalani tugas mulia untuk bangsa Papua, jangan kami saling mengkritisi. Kalau memang ada hal yang terjadi, kami duduk bagaimana bicara untuk bawa bangsa keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mungkin sedikit tanggapi dari 2014, kami hadir di sana. Dan kalimat yang saya pernah bilang kepada Tuan Beni Wenda, dulu kami tebang pakai kampak, tapi hal ini saudara-saudara di luar negeri cari senso. Sebagai anak adat, kita sama-sama mengerti tujuan ilustrasi dari saya itu. Sehingga perlu mari kami sama-sama bergandeng tangan untuk bawa bangsa, bukan saling menyiku. Karena perjuangan ini butuh hati dan saling melengkapi. Yang lemah, yang mana, yang kurang di mana kita yang lengkapi. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Tuan Jubir itu bagian dari mekanisme Komando Nasional dan beliau sebagai juru bicara. Kami tetap bertahan, tidak akan menyerah kepada Indonesia. Kami tahu Tuhan pasti akan berikan kemenangan kepada kami. Untuk itu, sekali lagi, kami perlu sampaikan kepada warga Papua, warga dunia, kami berduka, tapi kami tetap berjuang sampai Papua merdeka. Tuhan akan memberkati kami semua. Tahu, wah. Duka bersama warga hari Jumat baru belum sampaikan. Iya, mungkin tambahan saja. Hari Jumat, warga di sini yang kami tinggal akan datang untuk sembahyang dengan kami. Mereka sudah dari malam sudah tidur, datang sebagai anak
kami punya budaya di sini, di mana ada yang meninggal datang. Luar biasa itu yang terjadi di tempat kami tinggal. Jadi hari Jumat mereka akan datang ibadah, malam sampai pagi baru mereka akan pulang. Mungkin itu saya sampaikan. Ibadah penutupan. Jadi sekaligus ibadah penutupan atas Duka manajemen markas pusat. Hormat, Tuhan Allah memberkati semua pejuang baik dalam negeri luar negeri. Mari bersatu dengan TPN untuk akhiri. Taub, wah. Yepmum telep. Hormat, saya tambahkan sedikit. Pimpinan Komnas TPN PP, Kepala Staf Umum Mayen Cerider sudah sampaikan tentang keterangan gugurnya Panglima Kodam 15 Ngalung Kubel, dan juga berita acara duka. Oleh karena itu gugurnya Panglima dengan 3 anggota kami itu tidak perlu salah menyalahkan. Ini yang salah, itu yang salah, tidak ada. Kita harus terima itu dengan lapang dada, karena itu bagian dari konsekuensi dari perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Semua kita juga pasti akan ditangkap, pasti akan dibunuh dalam perjuangan ini. Siapapun yang namanya berjuang, kalau yang penakut jangan ikut berjuang. Perjuangan itu bisa sukseskan hanya oleh orang-orang yang punya nyali dan yang berani. Begitu saya tambahkan. Oleh karena itu, duka ini adalah duka nasional. Intan Jaya 15 orang kami dibunuh oleh tentara Indonesia. Ini tugas diplomat. Anda harus sampaikan kepada dunia bahwa ini adalah pembantaian atau massacre. Begitu. Pembantaian. Jadi genocide sedang terjadi di Papua. Anda tugas Anda di sana. Bukan tugas Anda merendahkan perjuangan TPN PP atau pejuang-pejuang TPN PP. Itu yang catat baik. Hormat. Demikian. Terima kasih atas dukungan serta kerjasama yang baik. Tuhan jaga kita semua. Wah, wah, wah.